warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mudah-mudahan suara saya jelas, baik Ustaz dan Ustazah sekalian. Kita akan mulai belajar tentang hal yang memang sudah lama ada di dalam dunia belajar mengajar, yaitu keterampilan berpikir ya. Sebetulnya keterampilan berpikir ini merupakan satu bagian dari salah satu taksonomi, yang itu karena itu menjadi salah satu bagian dari taksonomi, tentunya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan peserta didik kita, karena ada dua taksonomi lain yang perlu kita perhatikan, yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor. Nah, saya kurang paham kenapa pemerintah kita kemudian lebih memilih ranah kognitif ini sebagai satu hal yang perlu ditekankan. Sementara dalam perspektif saya, itu menjadi satu hal yang sebetulnya bisa kita kejar, asalkan afektifnya itu mapan. Kita berprinsip iman sebelum Quran, padahal dan iman itu adalah persoalan afektif ya, bukan persoalan kognitif. Nah, ketika orang belajar Quran atau dia mengetahui apa-apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan kuat imannya, sehingga justru sebetulnya nilai-nilai afektif itu yang perlu kita tanamkan terlebih dahulu ya. Nah, tapi memang ini yang memang harus kita jalani. Pada kesempatan ini akan belajar dari tingkatan yang paling rendah, yaitu C1, sementara HUT itu dimulai dari C4 ya, C4, C5, C6. Nah, terkait dengan bagaimana secara meluas bagaimana high order thinking skill itu dipaparkan dalam buku pegangan, betul. Dan itu namanya melebar-lebar ke afektif dan psikomotor. Maka saya fokuskan aja nanti pembahasannya ke aspek kognitif, terlebih C4, C5, C6. Meskipun untuk belajar itu mulai dari C1. Nah, jadi pemerintah kita sampai saat ini masih menggunakan taksonominya Anderson. Saya share screen bukunya yang dipakai pemerintah. Ini sebentar. Nah, ini buku yang dipakai pemerintah kita. Nanti kalau nggak kelihatan langsung kabari saya, diinfokan ya. Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. Ustadz dari sekalian, buku ini berangkat tahun 2001. Kelihatan nggak? Apakah sudah kelihatan bukunya? Oke, sebentar.
Ini sudah ya? Ya, kelihatan ya? Halo? Nggak lagi dibantu oleh operatornya. Oh, dia kan. Bisa diamati bukunya, Ustadz Amin? Saja ya, tak senang fotonya itu yang ada di. Ya, itu buku yang dipakai pemerintah. Nah, di dalam buku itu ada 3 aktivitas. Yang paling teaching, jadi belajar, mengajar, menilai. Ya. Jadi ada 3 aspek itu. Bagaimana siswa itu belajar dalam kerangka berpikir C1 sampai C6. Kemudian bagaimana guru mengajar dalam kerangka C1 sampai C6. Lalu bagaimana kita menilai dari C1 sampai C6. Seperti itu. Sehingga taksonomi itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk menilai saja, tetapi kita perlu menyesuaikan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus digunakan kalau KD itu mensyaratkan secara minimal siswa mencapai tingkatan kognitif tertentu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga semuanya nanti akan bermuara ya, betul ya, bermuara dari KD. Nah, bagaimana kita membaca KD itu atau kurikulum itu akan membawa pada bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, bagaimana guru menilai. Seperti itu. Baik, itu buku yang dipakai pemerintah. Kemudian yang pertama adalah remembering, ya, mengingat. Yaitu ketika tujuan pengajaran yang ditetapkan mengandung permintaan untuk mengingat kembali materi yang pernah disajikan. Artinya di situ ada satu pengetahuan yang kita berikan kepada siswa. Nah, kemudian siswa diminta untuk mengingat-ingatnya. Persis seperti kita memberikan bentuk pengetahuan itu. Ketika kita memberikan satu pengetahuan yang berupa fakta, misalnya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah tanggalnya 17 Agustus 1945, maka ketika kita tanya, siswa bisa menduplikasi dengan sama persis, ya, tanpa ada perubahan, ya, tanpa ada perubahan, baik itu panjang maupun pendek, ya, volume materinya. Selama siswa itu menduplikasi secara persis sama, tidak ada perubahan, maka dikatakan dia dalam taraf mengingat. Ya. Tadi sempat ditanyakan kemudian saya sampaikan, ya berarti seseorang yang hafid Quran juz 1 sampai juz 30, ya, itu dia dalam tingkatan C1 dari sisi mengingatnya, ya, dari sisi mengingatnya, meskipun satu Quran, ya, seperti itu. Nah, mengingat sendiri ada 2 sub, ya, ada 2 sub. Nah, kita lepaskan dulu ketergantungan kita pada tabel KKO, ya. Kita lepaskan ketergantungan kita kepada tabel KKO itu dilepas dulu. Nanti kita akan simak bagaimana kita menggunakan tabel tersebut, ya.
setelah ini bisa dikuasai. Yang pertama adalah recalling atau mengingat ulang. Proses berpikir ini melibatkan aktivitas pengambil kembali pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang ketika diberi suatu pemicu untuk ngambil pengetahuan itu. Long term memory yang diingat. Long term memory itu satu ingatan yang suatu pengetahuan yang sudah terendap. Kalau short term berarti yang baru saja diterima. Misalkan tadi saya baru menyampaikan apa, kemudian ibu bapak nanti kemudian menyebutkan apa tadi menyampaikan tentang ini dan itu. Nah, itu baru saja. Memang tidak ada batas waktu, apakah 1 bulan, 1 tahun untuk membatasi long termnya. Itu yang disebut recalling. Ya. Nah, pemicunya biasanya suatu pertanyaan. Saya bertanya kepada seseorang, kemudian orang itu mengambil kembali ingatan jangka panjangnya untuk diambil dan diberikan, disampaikan sebagaimana dulu dia menerimanya. Kemudian yang kedua, recognizing. Ya, recognizing itu bedanya dari recalling tadi adalah ada pembandingnya. Maka di situ dikatakan bertujuan memperoleh kembali pengetahuan dari ingatan jangka panjang untuk dibandingkan dengan informasi yang disajikan. Nah, itu bedanya di sini. Recognizing itu nama lainnya adalah identifying atau mengenali, mengidentifikasi. Ya. Mengidentifikasi itu nama lainnya. Nah, kita akan lihat bagaimana bedanya dengan satu contoh. Misalnya begini, ketika ibu bapak bertemu dengan teman lamanya itu ada di hadapan ibu bapak, kemudian dia mengatakan, kamu ingat saya apakah tidak? Lalu ibu bapak mulai mengambil ingatan jangka panjang, dicocokkan dengan wajah teman lama ibu bapak yang ada di hadapan ibu bapak sekalian. Nah, itu yang disebut dengan recognizing, mengidentifikasi atau mengenali ulang, jadi dikenali lagi. Karena dulu sudah pernah ada, ya. Dulu sudah pernah ketemu sama teman lama itu, cuma lama. Nah, ini butuh diulang, maka dikenali ulang, namanya recognizing. Dari bahasa kita sekarang diserap menjadi rekognisi, ya. Mengidentifikasi ulang, identifying, recognizing, mengenali ulang, mengenali dibaleni mengenali. Itu. Nah, beda lagi kalau kemudian yang datang itu orang lain, kemudian meminta ibu bapak untuk mengingat-ingat. Ustadz Amin, antum ingat nggak orang yang dulu ngopi bareng di Rembuk Kopi, yang dia ini dan itu. Cuma temannya itu yang dimaksud itu nggak ada di hadapan Ustadz Amin. Lalu Ustadz Amin ngeleng-ngeleng, oh kai, nah gitu. Nggak ada yang dibandingkan, cuma berbekal ingatan jangka panjang. Disebutkan ciri-cirinya dan seterusnya kayak gitu. Oh, itu namanya ini. Nah, gitu. Tapi orangnya nggak di depan Ustadz Amin. Ya. Nah, itu yang disebut dengan apa jenengannya, recalling, ya, recalling. Yang tidak ada temannya tadi itu recalling, kalau di depan ada temannya itu berarti recognize. Seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, keduanya itu sama-sama C1.
Nah, untuk menilai ingatannya kita bisa pakai soal. Contohnya ini, ya. Penemu mesin uap adalah titik-titik. Ya. Sambil merojaah lagi teknik penulisan soal. Ya, titik-titik di belakang ada 4, yang 3 itu sebagai tempat untuk mengisi jawaban, titik terakhir sebagai penutup pernyataan. Ya, jadi jangan 5, 6 atau cuma 3 jumlah titiknya. Nah, kalau recognizing itu ada temannya yang di hadapan kita. Nah, berarti itu diwakili oleh opsi yang ada di situ. Mana? James Watt. Yang C. Nah, yang C. Nah, itu kan disamakan antara ingatan jangka panjang kita dengan apa yang dibaca di depan. Nah, kita bacanya James Watt. Watt itu ya, James Watt. Oh, podo dengan apa yang saya ingat. Ya, maka apa jenengannya, kalau itu sama ya berarti itu benar, ada pembandingnya. Terus yang kedua recalling. Nah, recalling cukup dengan menuliskan penemu mesin uap adalah titik-titik gitu. Jadi tidak ada pembandingnya, tidak ada pembandingnya, sehingga seperti mengisi titik-titik sederhana. Ya. Baik, itu C1. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sudah paham atau belum? Oh, kalau kira-kira sudah paham, nanti akan saya lanjutkan. Oke, sebentar. Sekarang sudah. Oh ya, baik. Ini saya nggak pakai headset soalnya. Ya. Oh. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan langsung. Biar ini paham dulu. Nah, sebentar. Memposisikannya gimana? Maksud saya memposisikannya bagaimana? Hmm? Ya, oke. Kalau C6 itu tingkatan mujtahid itu. Jadi dia tidak hanya menghafalkan Al-Quran, dia paham Al-Quran sampai dia itu berfatwa menggunakan Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan keseharian, dan itu permasalahannya baru. Seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Jadi karena orang yang menghafal Al-Quran itu bisa jadi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Dia belum tentu paham itu, orang hafal Al-Quran itu. Maka dalam keadaan dalam wilayah taksonomi keterampilan berpikir itu dia baru sampai di C1. Cuma ya, ini ada variabel lain kalau kita ngomongnya masalah ilmu syar'i. Orang
itu kan butuh satu kebersihan hati ya. Nah, kebersihan hati itu didapat dari ranah-ranah afektif. Yang itu tidak mungkin ada kecuali ada dulu. Jadi ketika afeksinya itu benar, bersih, niatnya bagus, nah itu ranah afeksi, maka Al-Quran itu kan akan nempel di situ. Allah akan mudahkan menghafalnya. Nah itu kalau dalam dalam apa namanya, dalam wilayah syar'i. Nah kita nggak bicara itu, ya, kita yang kita tinjau adalah ini aja, keterampilan berpikir, memproses, menduplikasi seperti dia itu menerima. Maka kalau menghafal Al-Quran itu konsepnya talaki, dibacakan langsung, ya berarti pas. Saya dengar dari guru saya Al-Fatihah, kemudian saya bacakan lagi, saya resite, bukan reading. Kalau reading itu kan baca menggunakan mushaf. Saya recite, ya, saya recite itu pronunciation, recite, recite itu membaca tanpa menggunakan mushaf. Itu persis seperti ketika dulu saya mendengar. Nah itu disebut dengan mengingat, menghafal. Menghafal itu hal yang paling rendah dalam wilayah taksonomi. Ya, dia belum bisa menggunakan Al-Quran itu untuk menyelesaikan problematika kehidupan dia. Baru ketika dia bisa menggunakan Al-Quran dengan prosedur tertentu untuk menyelesaikan satu permasalahan, maka itu naik menjadi C3. Naik menjadi C3. Kayak gitu. Nah maka kalau masyarakat tanya, masuk cuma C1, ya rasa dikandaki nek kuwi C1. Cukup diajarkan bahwa menghafal Al-Quran itu butuh satu bentuk keimanan yang kuat dalam hati, butuh kebersihan hati yang itu nggak bisa dicapai oleh orang kafir. Maka efeknya ke dalam hati itu berbeda. Orang hafal Al-Quran karena memang benar hatinya bersih dan tidak, itu kan asarnya kan berbeda. Nah dalam wilayah taksonomi ya ini memang C1, wilayahnya taksonomi til ya, bukan yang lainnya. Nonton nggih? Ya. Afwan ya. Ya kalau dari tingkatan berpikir saja itu memang ya. Jadi yang lebih tinggi itu lebih baik. Karena dia itu bisa menggunakan keterampilan berpikir yang lebih kompleks. Orang yang memahami itu dia tidak hanya menduplikasi, tetapi dia bisa menyampaikan satu bentuk pengetahuan pada orang lain dengan disesuaikan dengan bagaimana orang lain itu berpikir. Ketika saya misalkan ya, saya punya satu bentuk pengetahuan dan itu saya kuasai. Nah, orang lain kemudian tanya tentang satu jenis pengetahuan yang saya kuasai. Lalu saya sampaikan. Ternyata ketika saya menyampaikan persis seperti dulu saya menerima, orang lain nggak paham. Nggak dong. Apa maksudnya? Berarti saya nggak paham. Itu sederhana. Jadi kalau guru ngajari orang lain yang diajari kok itu ya belum paham, salah satunya indikasinya itu saja nih yang saya ngajari kuwi urung paham gitu. Nah beda kalau kemudian saya bisa mengubah satu bentuk pengetahuan yang saya peroleh, saya sesuaikan dengan orang yang saya ajak bicara. Nah itu baru saya dikatakan paham. Beda dengan antara menduplikasi dengan mentransfer.
Ya, ngerti film Transformer lah. Ya, Transformer itu kan, ya, misalnya Bumblebee itu kan sedan kuning, ya, jadi robot. Nah, orang tahu bahwa Camaro itu adalah Bumblebee. Nah, tapi berubah bentuknya, ini sama-sama ngerti itu adalah robot yang sama, kayak gitu. Nah, nanti naik lagi di 3, C4, C5. Orang yang hanya sekedar bisa menyampaikan pengetahuan itu belum tentu dia bisa menilai suatu bentuk pengetahuan itu tepat atau tidak. Saya kasih contoh misalnya, saya hafal undang-undang perpajakan, tapi saya nggak bisa menilai apakah undang-undang perpajakan itu antara satu pasal dengan pasal yang lainnya saling kontradiktif ataukah tidak. Saya bisa menyampaikan aturan-aturan pemerintah tentang penanganan wabah, bahwa tidak boleh sekolah itu belajar mengajar secara tatap muka langsung, bahwa boleh orang berkunjung ke tempat wisata, bahwa boleh orang ke mall, bahwa masjid dibatasi ini. Oh, saya bisa, tapi saya nggak bisa menilai eh, apakah butir-butir peraturan yang disampaikan oleh pemerintah itu salah salah satu dengan yang lainnya itu kontradiktif atau tidak. Terus saya nggak bisa karena saya cuma menyampaikan aja. Nah, ketika saya bisa menilai dengan kriteria tertentu, berarti saya bisa mengevaluasi. Berarti saya bisa mengevaluasi. Kalau begitu, saya lebih baik ketika dia bisa mengevaluasi daripada sekadar mengomong tok, menyampaikan persis seperti yang saya terima. Kayak gitu. Jadi kalau dikatakan, apakah secara tingkatan berpikir C2 itu lebih baik daripada C1? Yes. Iya. Jadi kalau lebih baik daripada C2, betul. Cuma, dalam nanti kalau kita mengajar siswa, itu bisa jadi pertanyaannya misalkan ya dalam bentuk pilihan soal esai, pertanyaan A, B, C itu belum tentu yang A itu berada pada tingkatan kognitif yang lebih rendah, bisa jadi lebih tinggi. Kok iso? Ya nanti tak kasih contohnya. Soal esai ada 3 pertanyaan A, B, C. Nah itu tidak selalu kemudian A itu C di bawahnya, B itu di atasnya lagi, C itu di atasnya lagi. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa menyelesaikan satu persoalan ketika dia setelah bisa menganalisis. Nah, karena gitu kan mundur dari C4 menjadi C3. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini masih ada blank, nanti kita beri dengan soal. Contoh, ya. Oke, seperti itu. Ada lagi? Tuntaskan C1-nya. Baik, apakah C1 itu bisa dinilai menggunakan esai? Ya, saya ulangi. Apakah C1 itu bisa kita bisa evaluasi, kita bisa ukur menggunakan soal esai? Bisa, ya, sudah dijawab Kang Iksan. Bisa, ya. Jadi soal esai itu bisa digunakan, bukan bisa ya, memang ya untuk mengukur C1. Misalkan tuliskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu kan soal esai. Dowo, ning mung PC. Tuliskan ya misalnya. Panjang, tapi C1. Ya. Baik, ya. Memang umumnya pakai ngomong isi titik-titik ya, sama apa pilihan ganda ya. Ya kalau gampang ya mengisi titik. Ya kalau untuk
terlalu susah mencari distraktornya, karena membuat soal pilihan ganda itu kan susahnya mencari distraktor yang kira-kira homogen dan itu bisa mengecoh. Baik, C1 oke nih, beres. Terus ke C loro. Oke, baik. Ke C2. Saat tekan nih. Ya, saat tekan nih. Oke. Nah, yang kedua ini tidak sekedar menduplikasi, ya, tetapi kalau di dalam KD itu memahami gitu kata kerjanya. Ya, kalau KD itu kan kata kerja dan kata benda. Kata kerjanya memahami, menghitung, menuliskan, mendeskripsikan, mendemonstrasikan, menerapkan gitu. Nah, itu kata kerjanya. Nanti yang dicermati di situ itu. Yang pertama dikatakan memahami itu kalau dia bisa menafsirkan rating. Menafsirkan itu menerjemahkan kembali sebuah informasi dalam bentuk yang lainnya. Itu namanya menafsirkan. Kalau jenengan itu lihat Al-Quran terjemahan itu namanya menafsirkan. Jadi terjemahan itu tidak ada sebetulnya. Kalau dari sisi taksonomi berpikir. Oke, sip. Ya, laptop cerdas ya, restart dulu iki. Ya, saya lanjutkan. Baik, untuk yang pertama menginterpreting atau menafsirkan itu mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi lain. Maka dalam eh, apa cara ngukurnya itu ketika siswa mengungkapkan pengetahuan yang dikuasai tidak boleh sama persis dengan apa yang diterima. Seperti itu. Eh, Contoh misalnya kita meminta siswa menyampaikan sebuah cerita menggunakan bahasa sendiri. Eh, Sirah Nabawiyah, fragmen-fragmennya itu antara eh, penulis yang satu dengan penulis yang lainnya tidak sama persis. Bahkan ketika Ustadz Ihsan menuliskan apa jenengane seri-seri Sirah Nabawiyah itu tidak sama persis dengan eh, penulis-penulis sejarah yang lainnya. Tetapi maksudnya podo gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan menafsirkan. Ya, ketika saya bisa menyampaikan kisah tentang perang Badar dengan bahasa saya sendiri, berarti saya memahami itu sejarah terjadinya perang Badar. Contoh lain misalnya aksara Jawa ke aksara Latin. Kalau musik itu berarti kayak not balok ke not angka. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu namanya menafsirkan. Ya, itu namanya menafsirkan. Gambar ke narasi. Nah, itu menafsirkan. Denah rumah diceritake, itu namanya menafsirkan. Ya, menafsirkan gambar. Ya. Contohnya itu ya, hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Arab translate ditafsirkan, is there any reward for good other than good? Apakah balasan yang baik itu selain kebaikan pula? Nah, itu menafsirkan. Ya, menafsirkan. Nah, ini baru dikatakan dia itu paham. Jadi seseorang itu paham apa yang diomongke
Salah satunya ketika dia bisa mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi lain. Di dalam matematika misalnya ada soal cerita. Nah, di soal cerita itu kan isinya kan cerita, kemudian ada angka, aktivitas yang ada angka-angkanya. Nah, kemudian diwujudkan dalam bentuk persamaan matematis. Ya, misalkan itu namanya menafsirkan. Ya, mengubah satu bentuk cerita dalam soal cerita ke dalam suatu persamaan. Orang bisa menyajikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sama persis, tapi belum tentu dia itu mudeng karepe iki apa sing di dalamnya gitu. Ya, itu sub pertama, ya. Yang kedua mencontohkan, exemplifying. Ini nama lainnya adalah identifying atau mengenali ulang. Loh kok podo karo C1? Ya memang sama. Nanti cek ya, dicek ke buku aslinya tadi. Ya. Itu di sana identifying itu di di apa? Diposisikan sebagai kata kerja operasional baik di C1 maupun C2. Ya. Maka berpedoman pada KKO seperti yang juga dilakukan oleh para guru di Indonesia untuk menilai, untuk mengukur tanpa kemudian paham esensi dari taksonomi dan konteksnya. Ya, saya ulangi, berpedoman dengan KKO untuk mengukur, membuat soal tanpa lewat satu bangunan pemahaman yang kokoh tentang taksonomi dan konteksnya, saya garis atasi dan konteksnya, itu bisa menyesatkan dalam mengukur. Karena kita akan bisa mengukur pemahaman siswa dengan kata kerja yang sama. Dan itu ada di C di bawahnya. Contoh, mengidentifikasi. Kenapa? Karena mengidentifikasi itu ada di dua tempat, C1 dan C2. Tetapi ketika kita tidak memperhatikan konteksnya, bisa jadi kita mau mengukur pemahaman siswa, tetapi saja nih, soal kita itu masih mengukur daya ingatnya siswa, bukan pemahaman. Maka sebetulnya tidak ada soal standar dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Loh kok iso? Nah, nanti sebentar lagi kita akan lihat. Exemplifying itu memberikan sebuah contoh baru yang spesifik, ilustrasi atau contoh kasus dari sebuah konsep atau prinsip yang dia pelajari. Bedanya apa konsep atau konsep? Itu sajane kata sambungnya salah itu. Bukan atau, tetapi dan. Dari sebuah konsep dan prinsip ya, karena konsep itu beda dengan prinsip. Bedanya apa konsep sama prinsip? Mengko ono waktune dhewe jelaske. Ya. Meskipun keduanya itu termasuk dalam pengetahuan konseptual, karena pengetahuan konseptual itu ada konsep, ada prinsip, ada teori, ya, ada teori. Nah, bagaimana itu bisa bisa ada perbedaan definisi? Nah, itu ono sejarah ya. Ono tahap-tahap. Dan guru itu mesti mengetahui ada 4 jenis pengetahuan biar nggak keliru menempatkan eh, apa menempatkan tingkatan berpikir sehingga itu tidak melampaui batas materinya. Karena tidak semua materi itu bisa dihot-hotkan itu, ya. Jadi nggak semuanya, ya.
Ya kalau pengetahuan materinya itu sifatnya faktual, ya tentang tentang nama, tentang kapan, di mana, lalu bagaimana, itu kan tidak perlu sampai susah untuk dihotkan. Ya. Pengetahuan tentang kapan terjadinya sesuatu kan cukup dengan C1, tidak perlu dipahami itu. Makanya kalau ada tujuan pembelajaran memahami apa misalnya memahami nama-nama proklamator, loh itu saja nih sudah salah dari sisi tujuan pembelajarannya. Nama-nama kok dipahami? Yang mau dipahami apa dari nama Soekarno dan Hatta? Kalau tujuannya menyebutkan nama-nama proklamator, nah itu baru benar. Nah, menyebutkan itu merupakan kata kerja operasional untuk C1. Arep mbok gek kene nggon recalling apa recognizing, nah itu sakarepe gurune. Ya, tapi itu bukan tempat untuk dipahami. Ngono ya? Ya, baik. Mudah-mudahan paham ini. Ya. Kau nek paham tak kok. Pak, paham ya ini ya? sampai sampai di sini paham belum? Oke, sip. Baik, yuk lanjutkan. Oke, baik. Contoh ya, saya lanjutkan. Contohnya, saya ambil pakai contoh ilmu pengetahuan alam ya, karena yang paling gampang. Guru mengajarkan konsep mamalia, kemudian memberi contoh sapi dan kambing. Nah, untuk mengukur pemahamannya, guru memberi soal seperti ini. Hewan di bawah ini yang merupakan mamalia adalah kucing, ikan, ular, cebong. Nah, itu cara untuk apa? Mengukur pemahaman. Tadi kan diberikan contoh ini sapi dan kambing. Terus untuk mengukur pemahaman kucing, ikan, ular, cebong. Nah dia harus paham dulu konsep mamalia. Baru dia terapkan ke dalam opsi-opsi ini. Ini karena ada pembandingnya namanya identifying. Mengidentifikasi sama dengan tadi yang recognizing tadi. Nah pertanyaannya mengapa soal di atas termasuk pengukur pemahaman siswa? Jawabannya sederhana. Ya, karena apa? Di dalam soal ini, yang mana tadi? Nah ini tidak ada sapi dan kambing. Ya, tidak ada sapi dan kambing. Adanya kucing. Nah, kucing itu merupakan satu hal yang baru. Maka di situ dikatakan mencontohkan satu hal yang baru di situ. Ya. Nah, kalau itu ditulis sapi, ya menjadi C1 lagi. Menjadi C1 lagi karena hanya sekedar mengingat. Oke, baik. Terus yang ketiga, classifying atau mengklasifikasi. Proses berpikir untuk mengenali bahwa sesuatu itu merupakan bagian dari kategori tertentu. Nah, ini saya berikan dengan contoh. Kalau exemplifying tadi dari konsep dulu, kemudian siswa diminta memberi contoh. Jadi kata mamalia disebutkan dulu. Nih. Nah ini disebutkan dulu, baru contohnya. Tapi kalau classifying itu diberikan contohnya dulu, baru kemudian meminta siswa menentukan konsep umumnya. Contohnya seperti ini. Perhatikan hewan di bawah ini, gajah, kerbau, harimau. Hewan itu baru dikenal, karena tadi kenalnya sapi sama kambing. Nah, baru kemudian siswa itu diminta untuk menentukan konsep umumnya. Termasuk golongan apa?
Nah, kemudian diberi pilihan Pisces, Aves, Mollusca, Mamalia. Nah, seperti itu. Itu mengklasifikasi. Jadi kebalikan dari mencontohkan sesuatu yang baru. Ya, oke. Yang keempat, summarizing atau merangkum. Ya, ini contohnya adalah membuat ringkasan suatu tema dari karangan atau merangkum, membuat abstrak. Contoh lagi misalkan menentukan judul suatu paragraf, menentukan judul suatu teks. Ya. Apa judul yang tepat untuk teks di atas? Nah, kemudian kita beri opsinya A, B, C, D. Nah, itu namanya summarizing, merangkumkan. Kalau tes-tes TOEFL kan biasanya kayak gitu ya. What the suitable title for the text above? Ya, apa judul yang tepat untuk teks di atas, untuk passage di atas? Kayak gitu itu. Nah, kalau siswa itu bisa menentukan suatu judul yang tepat untuk teks yang kita berikan, maka dia bisa merangkumkan. Artinya dia bisa paham itu teksnya. Ya. Oke, nomor 5, 25, inferring atau menginferensi. Kalau seorang siswa itu bisa menemukan pola yang nampak dalam satu rangkaian contoh atau beberapa kasus, dan dia tahu hubungan yang satu dengan hubungan dengan yang lainnya. Ya, contohnya ini. Ada suatu deret 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, daripada dia melihat bentuk-bentuk angkanya, maka dia itu akan melihat satu pola yang nampak di situ. Contoh, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 5 adalah 8, dan seterusnya. Nah, inferring itu hanya sampai, perhatikan, inferring itu hanya sampai melihat polanya, tidak sampai isi, ya, tidak sampai ngisi bilangan di akhirnya itu. Jadi ketika saya memahami bahwa satu angka itu merupakan jumlah 2 angka di belakangnya, maka itu merupakan tingkatan kognitif inferring. Ya. Lah nek engko tak isi burine kuwi dengan angka 34, nah baru itu geser ke C3, applying. Applying subkognitifnya executing. Ya, nanti kita akan tinjau. Oke, seperti itu ya. Contohnya lagi misalkan ini ayam bertelur, gajah titik-titik. Nah, gitu. Atau ya betul ya, ayam bertelur, gajah titik-titik. Nah, itu paham inferring. Siswa akan menjawab ayam bertelur, gajah melahirkan. Lu boleh nggak kalau dijawab gajah itu punya gading? Ya nggak salah. Itu nggak salah. Tapi dia tidak paham. Nah, gitu. Jawabannya gajah itu punya gading, iya, tapi nggak sesuai dengan pola ayam bertelur. Jarang ya ada soal yang kayak gitu ya. Adanya kan ada di tes potensi akademik itu tes TPA. Ya. Baik, yang 2.6, comparing atau membandingkan. Mendeteksi persamaan dan perbedaan antara 2 atau lebih dari benda-benda, peristiwa, gagasan, atau persoalan. Perhatikan yang disampaikan oleh seorang siswa ketika kita berikan 2 benda atau 2 gagasan, itu menyampaikan persamaan dan perbedaannya. Bedakan antara jagung dengan mangga. Oh, jagung itu peruntul-peruntul. Ya. Mangga itu halus. Jagung itu lonjong, mangga itu oval. Jagung warnanya kuning, mangga warnanya hijau, wis mentah misalnya. Sama-sama manis, oke. Sama-sama bisa dimakan. Ya. Nah, itu namanya membandingkan. Comparing. Nah, Ibu Bapak nanti memahami comparing itu akan sangat
berguna kalau nanti memahami C4 yang differentiating. Itu sama, itu membedakan terjemahannya. Nah, itu akan lebih mudah memahami differentiating kalau ibu bapak paham apa itu comparing. Ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau di rangkaian listrik itu baterai itu sebagai pompa, peralonnya itu sebagai kabel di mana arus listrik mengalir, lampu itu sebagai hambatan, ya, dan seterusnya. Oke. Explaining atau menjelaskan, mampu mengkonstruk model sebab akibat. Nah, wis itu kata kuncinya. Kalau ibu bapak bisa meminta siswa atau bisa apa menjadikan siswa itu menjelaskan sesuatu fenomena dengan cara mengemukakan sebab akibatnya, maka dia itu sudah paham satu peristiwa itu. Ya. Apa? Nih contohnya, ya. Memberikan cerita tentang peperangan Bani Koinuko. Ya. Dibimbing menemukan rantai sebab akibat terjadinya peperangan. Nah, itu itu boleh, baru boleh menggunakan kata tanya jelaskan. Ya. Kan kita sukanya menggunakan kata-kata jelaskan untuk semua soal esai. Nah, itu saja nih ya rapener itu. Sedikit-sedikit kita pakai kata jelaskan, jelaskan, jelaskan. Lo ndak, kata explaining, jelaskan itu untuk sesuatu yang sifatnya sebab akibat. Ya. C2, ya, jelaskan. Nah, ini kalau di rinci kayak gini nih. Reasoning, ya, mengemukakan alasan atas sebuah peristiwa yang terjadi. Kemudian troubleshooting, mendiagnosis kesalahan yang mungkin terjadi saat sebuah sistem tidak berfungsi. Misalnya, ngompo ban, ya, memompa ban sepeda. Kok anginnya kok ram lebu ngopo? Oh, iki mergo ngene. Nah, itu kan sebab akibat. Kenapa kok anginnya bisa masuk ke ban, ke roda sepeda? Oh, karena ini sebab akibat lagi. Redesigning misalnya. Coba gimana caranya agar angin yang masuk ke dalam ban sepeda itu lebih banyak? Oh, kalau begitu diameter pompanya tak gede ke. Karena, nah kan sebab akibat lagi. Predicting, mengemukakan apa yang terjadi pada suatu bagian jika satu bagian lain sistem diubah. Saya kira misalnya pompanya kita dawa ke, apa yang terjadi? Nah, karena ini maka, nah kan sebab akibat lagi tuh. Ya, baik reasoning, troubleshooting, redesigning, predicting itu semuanya bagian dari explaining atau menjelaskan. Baru Anda boleh menggunakan kata tanya jelaskan. Nah, tapi kebiasaan nih pakai kata jelaskan di tempat lain, yo wis rapopo, penting siswane dong. Iya. Nah, sukanya kan pakai jelaskan, jelaskan, jelaskan. Baik. Mulai menerapkan. Kata kuncinya ini, Ustadz dan Ustadzah sekalian, melibatkan penggunaan prosedur. Ada pengetahuan prosedural yang dikuasai untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah. Pertama, melakukan latihan, dan kedua, memecahkan masalah. Itu dua hal yang berbeda. Kita lihat. Kalau executing C3, itu menggunakan prosedur yang sudah hafal. Misalnya exercise, ya, latihan. Cirinya itu berisi urutan baku dan kalau diikuti menghasilkan jawaban tunggal. Contoh, dalam matematika itu ada tahapan-tahapan mengerjakan soal penjumlahan bersusun. Kuwi nganggo urutan baku loh. Hasilnya tunggal. Nah, kuwi jenengane executing. Latihan. Carane nendang bal kuwi ben bale munggah piye?
dalam olahraga. Nah, itu ada urutan bakunya. Dan kalau diikuti, biasanya hasilnya tunggal, yaitu apa? Bale mumbul, munggah, orang deleser, tidak mendatar gelundung. Kalau ditendang. Gimana agar kalau namplek kasti itu, apa baseball, itu bolanya ground, tidak lambung. Nah, itu ada urutan bakunya. Yang kalau itu diikuti prosedurnya, itu hasilnya tunggal apa? Yaitu bolanya grounding. Gliding, jadi disekeli lawan itu angel. Nek sing tau melu baseball. Pemeneh, bagaimana cara nambal ban suprane sekolah Mia kayak sing tidak metik ya. Nah itu kan ada urutan bakunya. Yang kalau diikuti jawabannya tunggal. Oh wes iso, jadi iso ditambal. Itu executing ya. Ya. Pemeneh golek dewi. Ya. Nah contohnya ini rumus. Ya. Ini ada prosedurnya. Berapa rapat jenis volume sebuah benda yang memiliki massa 18 kg dengan volume 3 mm kubik? Ya. Ini soalnya. Nah, kemudian dia ingat C1. Massa itu simbole M. Volume simbole V. Nah, kan C1. Kemudian ditulis, dia ingat rumusnya. Rho sama dengan M dibagi V. Ingat. C1 terus dilebokke apa jenengane angka-angkane dilebokke dimasukkan ke itu Rho sama dengan 18 dibagi 3 ini namanya interpreting menginterpretasi C2 sub yang pertama tadi ya. Nah itu namanya mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lain. Oke. Terus ditulis sama dengan piro 18 dibagi 3 hasilnya 6. Oh berarti dia sudah bisa menyelesaikan, bisa mengeksekusi, berarti dia C3 executing ketika dia menuliskan angka 6 ya. Oke baik, sekarang yang kedua implementing, mengimplementasikan. Memilih menggunakan prosedur untuk menyelesaikan tugas baru. Ada cirinya itu tidak bentuk baku A, B, C, D urutannya, tapi ketika sudah sampai di B itu ini harus B1 apa B2. Nah, gitu. Kalau saya begini akan seperti itu, kalau saya begitu akan seperti ini. Nah, itu implementing. Contoh konkretnya misalnya ganti ban, nambal ban, harap diganti, tapi bukan supra manual, tapi matic. Prosedur yang dipakai di supra manual tadi itu tidak bisa dipakai di motor matic. Kenapa? Karena motor matic itu harus nyopot knalpot dulu. Nah, kan nggak ketemu itu. Nah, jika saya begini maka ketemunya di motor manual. Jika saya begitu maka ketemunya di motor matic. Nah, padahal tujuannya sama, ya, ganti ban. Ya. Itu. Terus, apa contohnya? Menghitung tadi ya, rapat jenis tadi. Tapi yang diketahui bukan ini. Bukan massa dan volume. Misalkan kubus. Kubus itu kan volumenya kan sisi kali sisi ya. Nah, yang diketahui bukan volumenya, tetapi yang diketahui massa 18 kg dengan panjang sisi misalnya 2 meter kubik. Berarti prosedur yang tadi dipakai nggak bisa langsung dieksekusi. Perlu ada modifikasi. Nah, modifikasi itu disebut dengan mengimplementasi. Implementing ya, bukan implementing.
Oke, baik. Teruskan ya. Kita sekarang masuk ke overthinking skills yang pertama. Ya. Eh, Menganalisis itu menguraikan materi-materi menjadi bagian-bagian yang membentukkan bagaimana bagian-bagian itu berhubungan antara yang satu dengan yang cara bagian itu berkaitan dengan seluruh struktur. Ya. Analisis. Ya, kebanyakan orang juga menggunakan kata analisis itu sak geleme, jadi yang penting kalau kata menganalisis itu hot. Ya. Padahal sajane ketika dikontekskan itu tidak menjadi hot lagi, tapi justru malah menjadi C2, dan itu sering ditemukan ya pada para guru. Kan kebetulan saya ngajar PPG, nah itu itu banyak ditemukan kayak gitu itu. Nah, oke, kita lihat yang pertama ada 3: differentiating, organizing, attributing. Differentiating atau membedakan. Membedakan bagian dari sebuah struktur ditinjau dari tingkat relevansinya. Membedakan si yang relevan dari informasi yang tidak relevan. Contohnya itu, nanti kasih contoh lagi ya. Ada satu artikel tentang terjadinya petir. Nah, kemudian siswa itu diminta untuk membagi proses-proses itu dalam langkah-langkah utama. Konmili, ya, konmili mana kosakata di situ yang menjadi bagian dari proses terjadinya petir. Contoh lain misalkan iklan. Bahasa Indonesia itu kan saya ngajar bahasa Indonesia nggon iklan. Ya. Itu dalam bahasa iklan itu tidak semua yang diucapkan tokoh di situ itu berhubungan dengan iklan. Ya. Maka siswa itu disuruh milih mana kosakata yang berhubungan langsung dengan iklan dan mana yang tidak. Dicontoh dalam bahasa Indonesia, mana yang relevan dengan iklan dan mana yang tidak. Antum kan lihat toh iklan di TV sing tahu nonton ya, misalnya iklan ban mobil itu kan mesti ono wong wedoke misalnya, itu enggak ada itu hubungannya. Ya. Kok mesti gitu ya. Contoh lain misalnya dalam soal cerita, ibu bapak sekalian, soal cerita matematika. Ketika ibu bapak membuat soal cerita matematika, kan ada banyak bilangan-bilangan tuh dibanjiri di situ. Lah, ini perhatikan. Tanyaan pertama adalah begini. Angka-angka mana saja yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? Sudah itu. Itu sudah hot itu. Hot untuk differentiating. Maka dia itu akan memilah ini angka yang angka yang relevan dan ini angka yang enggak relevan. Contoh, saya dirampungnya sih. Baru soal nomor 2 yang B, ya, yang tuangkan dalam persamaan matematis. Ya. Misalnya membeli 5 mangga dan 2 buah jambu, harga 1 mangga sekian. Nah kan nanti misalkan 2A ditambah 3J apa gitu. Nah itu menuangkan soal cerita dalam persamaan matematis. Itu C-nya T2 karena mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi lain. Lalu siswa menyelesaikan persamaan tadi. Dia menggunakan satu prosedur baku.
ditulis bener, oh berarti dia C3. Ya. Coba ada 3C di situ, C4, C2, C3. Lu nak urut toh. Nggak harus kemudian soal A itu memiliki C yang lebih yang setelahnya. Harus apakah kemudian soal esai dengan 3 pertanyaan A, B, C, A itu C1, B, C2, C3. Enggak. Nah, itu tadi contohnya. C4, C2, C3. Masing-masing punya nilai sendiri. Jadi kalau soal esai itu bisa beragam. Ya. Oke. Lah, yang contoh selanjutnya misalnya tadi yang jagung tadi ya. Apa bedanya jagung dan mangga? Analisis lah. Lah, maka beda lagi nanti. Apa beda jagung dan mangga ditinjau dari keping bijinya? Maka dikatakan mangga yang 2, jagung berkeping 1. Tidak ada urusan dengan warna, dengan rasa, dengan bentuk. Nah, itu enggak ada. Kenapa? Karena konteksnya dalam masalah biji, dikotil, monokotil. Gitu. Nah, kalau tadi comparing tadi semuanya disampaikan. Yang C2 tadi, C2 kan ada comparing, membedakan apa, membandingkan tadi. Membandingkan tadi apa bentuke, warnane, rasane, podo-podo iso dipangan. Oke. Nah, kalau differentiating, analyzing, ya, yang menjadi sub analyzing itu kasih konteks. Ya. Konteksnya apa? Keping biji, oh berarti mangga itu dikotil, jagung monokotil. Kedua, organizing, menorganisasi. Nah tadi, yang ini tadi ya, saya mau yang nih ada satu teks tentang tahapan-tahapan, misalkan dalam Sirah Nabawiyah ya, mana kosakata yang relevan dengan tahapan terjadinya baiat baiat Aqobah jenengan nih, atau perang tertentu itu dipilih, kemudian gawe diagram secara terorganisasi, ya itu namanya, itu masuk ke sini nih, membangun hubungan-hubungan yang sistematis dan logis antara potongan-potongan informasi tadi, ditata. Oh, ini terbentuknya angin darat, angin laut. Ini terbentuknya petir. Kemudian teruntut itu. Ya. Hubungan sistematis dan logis. Ya. Peristiwa terjadinya lengsernya Pak Harto. Ya. Itu mana yang relevan? Kejadian-kejadiannya. 45. Oke, udah ketemu yang relevan. Sekarang coba susunan dalam satu bentuk diagram yang bagus. Nah, itu namanya mengorganisasi, menganalisis. Dalam sebuah buku usul, mana yang relevan untuk diambil dan mana yang tidak. Lalu disusun menjadi satu mawat atau peta konsep, misal dirunutkan. Apa hubungan antara ma'rifatul Rasul dengan ma'rifatullah misalnya. Nah itu di organisasi, itu namanya menganalisis. Contohnya ini, ada satu artikel diminta untuk memisah-misahkan mana yang hipotesis, mana metode, mana simpulan. Cuma kalau kita download jurnal sekarang sudah ada itu, ya, sudah ada dibagi-bagi ya. Ya. Terus attributing terakhir,
mengatribusi. Contohnya, ini pengertiannya mampu menentukan sudut pandang, bias atau gagasan di berbagai bentuk komunikasi. Contoh, ada satu artikel tentang menjamurnya hotel di Jogja. Hotel di Jogja itu sekarang banyak berdiri. Akibatnya penghuni di Jogja semakin meningkat. Debit air menjadi kemungkinan semakin turun dan warga sekitar dan seterusnya. Nah, artikel lain mengatakan hotel Jogja ini semakin banyak. Wisatawan datang untuk menginap, baik yang berkunjung maupun berkunjung ke tempat wisata atau sekedar menginap. Masalah sosial pun merebak. Nah, gitu. Ada lagi artikel lainnya. Hotel di Jogja ini semakin lama banyak, ya. Kebutuhan orang yang menginap di hotel beragam, yang akan memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk bangun toko di sekitar hotel. Nah, artikel-artikel itu sama tentang hotel, tapi ditulis oleh orang yang berlatar belakang berbeda. Yang pertama ditulis oleh malah lali, ahli ekonomi, ahli lingkungan hidup, kemudian agamawan. Nah, itu sudut pandang memaknai menjamurnya hotel di Yogyakarta. Ya, misalnya kayak gitu. Media cetak, misalnya KR, Tribun, apa mana? Jogja, apa lah kayak Kompas, ya, Republika. Itu kan bisa kelihatan latar belakangnya itu dari berita yang disampaikan. Oh, ini pendukung tuh, oh ini pendukung paslon 02 misalnya. Nah, itu bisa ketahuan itu. Dari apa? Dari konten beritanya. Nah, dia menganalisis di situ. Analisislah koran ini dan kemudian tentukan sudut pandang. Nah, itu namanya apa, nek agama Islam apa? Ya. Oh, iki tulisan madhab Syafi'i. Oh, ini tulisan madhab Hambali. Kenapa ya? Keradung aku nek nggon itu. Kayaknya seperti itu. Ya, baik. Itu sampai analyzing, ya, sampai analyzing hot yang paling rendah, ya, menganalisis. Tapi kan apa, nggak semumet bayangkan ya, aku cuma sekedar misalkan membuat satu soal cerita untuk memilih bilangan yang relevan dan tidak relevan, itu kan nggak terlalu berat. Itu cuma salah satu contoh sih sebetulnya, ya. Nah, cuma silakan nanti itu bisa ke mata pelajaran yang nanti kembalikan kita ke KD lagi, KD-nya tersebut apa di situ, menganalisis enggak gitu, atau memang karakteristik materinya itu bisa dipakai untuk dianalisis ataukah tidak gitu. Ya, kalau bisa ya silahkan, kalau enggak ya enggak usah dipaksa-paksakan. Ya gitu. Ya. Nah, tekan C papat sih ke. Oke, saya silakan, paham enggak? Disampaikan nanti pertanyaannya. Nanti tugasnya apa ya? Yang nanti tugasnya gawe soal, gawe materi, kemudian bentuk C4-nya seperti apa, kayak gitu itu. Untuk melihat keterserapannya. Monggo, Ibu Bapak, silahkan kalau ada pertanyaan. C2, C3, C4. Kalau kemudian ada soal cerita, lalu pertama dia itu ingat dulu simbol-simbolnya, simbol mas. Karena di soal cerita itu kan tidak disebutkan simbolnya. Di soal itu hanya disebutkan masanya sekian, volumenya sekian. Atau mungkin kalau lebih tricky lagi ya, sebuah balok berisi gitu. Tidak disebutkan volume, tapi isinya gitu. Maka dia ingat, oh ya namanya isi itu ya volume itu. Simbolnya apa ya? V. Nah,
Berarti dia itu eh, apa? Ingat ya, ingat bahwa si. Nah, kemudian soal itu kan meminta apa jenisnya. Dari soal itu kemudian diwujudkan dalam bentuk satu persamaan. Nah, berarti ada satu bentuk soal cerita yang sifatnya kalimat menjadi satu bentuk persamaan matematis. Nah, berarti dua interpreting, menginterpretasi atau mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang baru, yang lainnya. Ya, bisa, bisa. Ah, ya, 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 ya. Yang diubah mungkin bukan pertanyaannya, tetapi bentuk soalnya. Jadi ceritanya diubah, ya. Ceritanya di latar belakang berbeda, digawe, dibuat ada hal-hal yang di situ yang sifatnya nggak relevan. Kan untuk mengukur, untuk menghitung rapat jenis kan cuma butuh dua angka, massa dan volume. Iya, kasih saja di situ. Balon itu berada dalam kulkas dengan suhu sekian misalnya. Nah itu kan suhunya 0 derajat Celcius atau digawe negatif berapa gitu. Lalu dengan tekanan udara sekian, itu kan tidak dipakai nanti bilangan suhu itu. Nah, bilangan suhu yang nggak dipakai itu kan nanti kan tinggal dipilih oleh siswa. Angka-angka mana yang akan kamu gunakan selesaikan untuk menghitung rapat jenis? Oh ya, yang saya gunakan adalah massa dan volume. Berarti dia tahu eh, dia dia tahu bahwa temperatur itu tidak relevan untuk menghitung rapat jenis. Nah, berarti dia bisa menganalisis. Kayak gitu. Sederhana kan? Ya. Ada lagi yang salah paham. Jadi misalnya gini, Pak itu maksudnya gimana? Kalau siswa menganalisis, iya, iya Pak, nanti siswa akan teksnya, lalu dia bisa menemukan ungkapan terima kasih. Nah, gitu, kata si Bapak itu. Nah, baru saya tanya, loh Pak, kalau begitu, ungkapan terima kasih itu tuh ada definisinya apa enggak? Oh ada. Apa? Definisi ungkapan pujian, itu apa dulu? Ya. Oh, pujian adalah ini. Setelah dia paham konsep pujian, paham dia konsep apa itu saja nih yang disebut dengan ucapan terima kasih, baru dia itu terapkan pengetahuannya untuk menemukan contoh yang baru dalam teks. Kan gitu toh? Iya, lah berarti itu bukan menganalisis Pak, tetapi itu yang disebut dengan exemplifying, memberi contoh yang baru berdasarkan konsep. Padahal di situ ini nanti siswa akan menganalisis teks sehingga dia menemukan bentuk-bentuk ungkapan pujian. Nah, kan gitu. Itu namanya terjebak dengan kata-kata menganalisis. Dia kira menganalisis, tapi saja dia meminta siswa itu melakukan aktivitas untuk mengenali, mengidentifikasi contoh-contoh yang itu ada di C2 dengan KKO C1. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kok tidak boleh menggunakan KKO terjebak dengan KKO ya, tabel KKO yang banget kalau. Nah, tuh. Jadi harus dikontekskan dulu, konteksnya bisa jadi di sini C1, di sana C2, atau sebaliknya. Karena konteksnya yang berbeda. Silakan. Ada lagi. Bu guru sudah paham? Insya Allah. Tanya Ustadz. Yo. Ya Kang. Bedah soal gini coba. Ya. Nanti disebutkan tingkatan-tingkatannya. Ada sebuah peraga, ini mapel bahasa Arab ya misalnya. Suaranya antum keras jelas. Masya Allah. Tes. Ya, suaranya jelas banget ya, Masya Allah.
Ya, misalnya mapel bahasa Arab atau mungkin yang sifatnya bahasa lah. Kemudian disajikan bentuk soalnya itu paragraf. Nah, guru itu sejatinya membuat paragrafnya itu apa namanya sengaja dibuat ada kalimat yang salah. Nanti tugasnya siswa adalah tolong benarkan apa namanya paragraf yang salah tersebut. Nah, bentuk soal seperti ini masuk jenis soal apa dan minta tolong dibedah, Ustaz. Oke. Angel pertanyaannya tadi. Misalnya ada kalau bahasa Arab berarti ada struktur gramatikal yang harus diikuti ya, Ustaz ya? Iya, betul, Ustaz. Atau bahasa Indonesia lah, mungkin kata di atau huruf kapital dibuat salah memang. Nanti anak-anak diminta untuk menerapkan yang benar yang dia pahami. Itu masuk apa, Ustaz? Aplikasi atau masuk analisis, Ustaz? Oke. Menilai adakah satu inkonsistensi internal dalam suatu produk atau gagasan. Ada nggak kriteria nanti kita diskusi di sini, Ustaz Ihsan ya. Ustaz Ihsan. Ya, Ustaz. Mungkin Ustaz Rahmadi bisa menyontohkan, mungkin pernah mencoba. Tidak apa-apa, antum aja. Ini yang jelas suaranya antum ini. Gimana, Ustaz? Yang jelas kan suaranya antum jelas banget ini. Iya. Misalnya kalau bahasa Arab tuh gini, misalnya kan konsep naat wa man'ud, sifat, kata sifat ya harus pakai al semua atau laki-laki semua atau perempuan semua. Kita sengaja nulisnya salah. Kemudian huruf jer, an sama min itu kan artinya sama tapi penggunaan ada konsep aturan yang sudah dipahami dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kan ada yang seperti itu. Nah, ketika guru tuh sudah menjelaskan kemudian menghadirkan soal yang salah, sengaja memang bukan diminta membenarkan itu. Baik. Ada mic-nya dinyalakan aja, Tat. Tidak apa-apa. Ya. Nah, satu prosedur untuk, jadi saya tanya dulu, apakah ada satu prosedur baku? Saya menggunakan naat dan saya menggunakan apa? Sudah ini mau? Sifat mausuf atau naat man'ud. Itu ada prosedurnya enggak? Ada kriterianya enggak? Ada prosedurnya? Ada, Ustaz. Ada aturannya. Ada aturannya. Berarti saya itu sedang menggunakan satu prosedur baku untuk diterapkan pada suatu bentuk kalimat. Betul. Oke. Itu maksudnya C3, menggunakan satu prosedur baku, dia tahu ya prosedurnya itu seperti ini, kemudian bisa menghasilkan satu bentuk kalimat itu. Kalau itu sebentar, prosedurnya. Saya potong sudah. Nah, seperti ini kan, C3. Antum menyebut C3. Ana masih memikirkan recalling apa tadi yang maksudnya C3 dah. Nah, ini kan apakah terjadi sama saya atau semua guru? Nah, ini kan C3 kalau nggak salah apa tadi? Mengaplikasikan. Ya. Nah, kalau itu ada proses. Maksudnya dalam pelatihan ini kira-kira ini terjadi sama saya atau semua ustadzah? Mungkin usulnya Ustadz biar terinternalisasi ke kami ketika C3 langsung dikasih
penekanan, C3 itu analyzing dan seterusnya. Biar nggak nyantolnya saya mikir apa terus antum menjelaskan lain, ada poin yang terlompat kami cerna gitu. Oh, betul. Baik, sekarang kalau kita dibawa ke bahasa Indonesia. Kalau gini, misalnya, adakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu satu prosedur yang harus ditempuh oleh siswa, dia itu bisa membuat satu kalimat utuh yang benar? Nah, kalau itu ada satu prosedur yang harus dilewati dan tidak boleh tidak itu harus ada, berarti dia bisa menerap satu pengetahuan prosedural sehingga dia menghasilkan suatu produk. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, misalnya kalau huruf kapital, terus kata depan atau apa namanya kata baku dibuat misalnya apotek atau apotik, nah, nanti anak-anak disuruh menemukan mana yang baku dan tidak baku dan gitu. seterusnya. Nah, kalau itu kita harus tahu dulu konsep konsep huruf kapital itu adalah apa. Nah, maka dia akan bisa memberikan contoh yang baru lewat satu pembanding, ataukah dia memberikan satu baru. Kalau lewat pembanding berarti ada kalimat yang dia baca, kemudian dia pahami bahwa itu bukan tempatnya ditulis secara kapital. Karena dia paham konsep huruf kapital itu ada di nama diri, tetapi itu tidak ditulis di dalam nama diri. Seperti itu kan, Ustaz ya? Iya betul. Itu masuk C2 atau Nah, masuk kalau analisis itu masuknya itu? Jadi urut-urutannya begini, Ustaz. Saya dipahamkan tentang konsep kata kerja. Saya dipahamkan tentang penulisan huruf kapital. Saya dipahamkan tentang konsep bahwa huruf kapital adalah ini, tanda petik adalah ini, koma adalah ini. Maka untuk menguji pemahaman saya dengan dua cara, buatlah sebuah kalimat yang menunjukkan penggunaan huruf kapital. Itu satu. Dua, cermati kalimat di bawah ini. Kemudian ada satu kalimat. Apakah huruf kapital di atas sudah benar? Nah, itu bisa berbentuk dua cara itu. Itu sama-sama exemplifying, memberi contoh dari suatu konsep. Konsepnya apa? Huruf kapital itu kan konsep. Iya betul. Oke. Jadi didefinisikan dulu, dijelaskan dulu huruf kapital itu apa, bagaimana. Kayak tadi mamalia itu, mamalia itu begini, melahirkan, berambut, punya daun telinga, terus ditunjukkan beberapa hewan. Itu mamalia atau bukan? Oh bukan, itu bukan mamalia. Sama atau tak? Yang tadi itu pastinya sudah dijelaskan Ustadz, cuma kan ketika disajikan paragraf, nah bayangan saya itu kenapa masuk analisis, disajikan paragraf tapi salah gitu. Dia mikirnya mikir analisis menurut saya, oh ini bukan, ini benar. Nanti perintah berikutnya itu suruh kalau kamu anggap salah, gitu. Benarkan gitu. Ya, jadi gini Ustaz, itu akan menjadi analisis ketika dia tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam satu kesatuan bangunan utuh dalam suatu teks. Jadi paham ya? Jadi dalam satu teks, judulnya apa? Satu teks itu. Nah, tema teksnya apa? Nah, kita akan menganalisis apakah
satu kalimat itu berhubungan dengan tema atau tidak gitu, Ustaz. Bukan ini benar dalam penggunaan huruf kapital atau tidaknya, bukan. Oh gitu. Jadi Iya, kalau benar tidaknya tadi apa exemplying apa? exemplifying, memberi contoh yang baru Memberi contoh dari yang baru. konsep. Ya, Itu apa tadi? C2. itu C2. C2. Nah, Jadi itu kan dalam satu kalimat, Ustaz. ya betul. Nah, misalnya gini, tak kasih contoh. Kalau untuk menjadikan analisis gimana? Oh, nah Yang itu makanya tidak semua materi di, di- dinaikkan ke dalam tingkatan di atasnya. Tidak semua materi. Misalnya gini, ada satu teks apa misalkan Ustaz, sejarah apa misalkan, sejarah eh, apa biografi apa gitu ya, biografi seseorang. Kemudian di sana ada 3 paragraf. Nah, 3 paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Pertama ada 1 kalimat, ada 5 kalimat. Nah, di dalam kalimat itu kemudian kita berikan satu penggunaan tanda baca atau penggunaan huruf kapital. Itu tidak bisa dikatakan analisis karena penggunaan huruf kapital dan tanda baca itu nggak ada biografi tadi, Ustaz. ya. Tapi beda kalau kemudian coba kamu mana kalimat-kalimat yang relevan dengan tema biografi ini, itu. Nah itu baru dikatakan menganalisis. Pas dari boleh nulis apa sebenarnya, mbuh itu kapitalnya bener apa orang, tulis tanda baca bener atau orang. Nah itu tetap dilepas dari itu. Kayak tadi bedanya mangga dengan jambu, mangga dengan jagung, itu kan nggak peduli apakah bentuknya kayak gini, rasanya sama-sama manis, terus apa jenengannya teksturnya itu kan nggak dipedulikan. Temanya itu tentang bagaimana bijinya dikotil monokotil, nah gitu. Nah huruf kapital dan tidak itu tampilannya jagung dan mangga itu tadi loh. Ya. Kemudian contoh terakhir yang saya contohkan gini, menyajikan tabel, ada organ, ini mungkin IPA ya, organ dan fungsinya. Nah, kita sajikan beberapa, itu misalnya ada 5 organ dan fungsinya. Kita buat 2 yang benar, selainnya salah. Kemudian pilihan gandanya, satu misalnya yang salah itu yang benar itu 2 dan 4. Nah, di pilihan gandanya itu di C itu dikasih 2 dan 4, lainnya pokoknya pernyataan ada yang benar, ada yang salah. Nah, kategori apa mungkin bisa dibedah Ustaz. Apakah bayangan saya nih, ini prediksi saya, di situ ada unsur analyze gitu, seperti itu. Apa benar Ustaz? Dilihat latar belakangnya suruh ngapain. Latar belakang kan ini kan kita berbicara ini saat ujian UTS atau semester ya. Artinya materi sudah disampaikan, sudah minta murojaah. Ya tadi kita ingin membuat soal yang kualitasnya hoax lah gitu, seperti itu. Nah sekarang gini, seperti itu gimana? Yang lebih spesifik aja tentang organ tadi, misalkan apa? Organ pernafasan gitu ya, atau organ apa? Organ pernafasan misalnya, Ustaz? Iya. Oke. Nah, apakah kemudian yang dimaksudkan di bawah ini yang merupakan organ pernafasan adalah titik gitu ya, kemudian A 1 2 3 4, kemudian dia dipilih, suruh milih 1 2 3 4 5 6 gitu kan? Bukan Ustaz, pertanyaan itu gini, manakah dalam tabel tersebut ya kesesuaian antara organ dan fungsinya? Baik, berarti saat dia belajar dia diberitahu, oh organ paru-paru digunakan untuk ini, hidung digunakan untuk itu, dan seterusnya, kan begitu ya? Betul Ustaz. Dia bisa nggak mengerjakan itu, ingat materi itu? Kenapa Ustaz? Si siswa itu bisa nggak
eh, me- apa namanya, mengerjakan soal itu dengan mengingat materi itu, dengan mengingat fungsinya. Eh, Seandainya siswa itu hafal fungsinya, dia bisa ngerjakan itu nggak, Ustaz? ya bisa kalau dia dia apa namanya memahami ya. No, 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 no. Eh, Bukan. Maksud saya, siswa itu hafal, hafal fungsi hidung adalah, fungsi paru adalah, fungsi laring adalah gitu. Dia hafal. Dan di situ ada fungsi ini adalah itu, kan ditampilkan itu, gitu. betul betul. Nah, kalau dia itu hafal, itu dia kan akan menjodohkan. Oh, yang paru-paru itu jodohnya iki. Oh, fungsinya iki sakjane iki kok, kan gitu toh. Iya betul. Ah. Nah, berarti dengan dia ingat-ingat, karena dia itu menghafal, dengan dia mengingat hafalannya dia bisa mengerjakan itu, tak? Bisa ya? Iya bisa, iya bisa jeda. Misal kadang kan kita membuat fungsinya dengan narasi yang lain. Baik. Artinya kalau kita buat narasi seperti yang kita ajarkan, mungkin dengan remember atau recalling itu bisa lah. Tapi kalau dia dengan narasi yang lain yang semakna dengan itu, dia kan membutuhkan pemahaman saat C2. Nah, yang saya maksud tadi memilah-milah itu apakah bagian dari analyze atau dia tetap Tidak, apa? Oh, tidak. Kalau hanya sekedar memilah itu masih C1. Jadi, dalam definisi fungsi organ itu ada satu kalimat yang berbeda dengan maksud yang sama. Dan itu sangat jarang ditemukan karena definisi fungsi organ itu hanya satu, jawaban tunggal, konvergen, bukan divergen. Misalnya gini, fungsi rambut hidung untuk apa? Menyaring udara. Kan tidak ada apa bahasa yang lain. Tidak ada, Ustaz. Ya itu saja, untuk itu aja. Oke, pertanyaan turunannya Ustaz, mengubah menjadi pertanyaan yang hot itu. Artinya kan tadi tujuannya ingin membuat pertanyaan hot tapi malah ke C1 lagi. Artinya soalnya sudah susah-susah, buat tabel sudah waktu lama tapi ternyata ternilai jadi C1. Gimana untuk mengubahnya? Nah, tertarik yang ditanyakan Ustaz Rahmadi tadi kan, menentukan rumus, mengaplikasikan. Jadi sekadar dirubah narasinya bisa berubah kualitas soalnya gitu, seperti itu. Baik. Jadi gini, dalam bahasan organ pernafasan itu ada satu bagian yang menunjukkan tentang proses bernafasnya manusia dari ekspirasi dan inspirasi, masuk, keluar masuk udara. Itu kan ada tahapan-tahapannya, Ustaz. Nah, kita bisa menggunakan satu bentuk paragraf, satu teks atau artikel ilmiah yang itu mengandung terjadinya pernafasan yang melibatkan organ-organ itu. Nah, di dalam teks itu tentunya ada kosakata, ada satu kalimat yang itu memang berhubungan langsung dengan proses terjadinya masuknya udara dan proses keluarnya udara. Ihsan pada waktu pagi berolahraga, berlari-lari. Dia lari sangat jauh. Kemudian dia duduk di bawah pohon. Nafasnya tersengal-sengal. Dia mencari tempat yang teduh agar udara lebih sejuk. Distraktornya itu ada nafas, ada udara, pohon. Gitu. Saat itu Ihsan mengembangkan, mengkontraksi otot diafragma.
sehingga paru-parunya volumenya membesar. Nah, misalnya gitu. Nah, ketika ada satu teks itu, siswa nanti diminta untuk menentukan satu kosakata atau satu bagian-bagian dari teks itu. Coba pilihlah mana di dalam teks itu yang berhubungan dengan proses masuknya udara ke dalam paru-paru dan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Nah, itu analyzing, Ustaz. Differentiating. Ada distraktor nafasnya tersengal-sengal, ada distraktor tumbuhan, di bawah pohon, ada distraktor nafas. Gitu. Ya, kalau yang nggak paham kan dia akan menggunakan kata itu. Dia menggunakan kata nafas, dia akan menggunakan kata udara. Gitu. Padahal yang diminta nggak itu. Yang diminta adalah masuknya udara, berarti urusannya adalah di dalam organ dalam, bukan terkait dengan di mana dia berteduh, kan gitu toh. Ya. Kalau misalnya yang tadi diubah ke tabel berubah menjadi C3, berarti di yang jelas kata-katanya gitu ya. Kalau C3 itu kan harus ada prosedur, suatu pengetahuan prosedural yang harus dilalui, Ustaz. Contohnya menghitung penjumlahan bersusun itu kan ada prosedurnya toh. Iki tambah iki neng no, kok ditambah ke sandingnya, itu namanya prosedural. Oke. Terus tak cerna alon-alon sih. Gantian. Ya. Beda loh dengan prosedur nafas, Ustaz. Karena prosedur nafas itu bukan untuk digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya. Beda. Monggo silakan yang lainnya. Setuju? Coba nanti saya diberi soal aja toh. Kemudian, nah ini tapi masih kita menyisakan 2C, C5 dan C6. Tapi itu nggak lama itu, jam. Nah nanti ada satu sekalian, jadi KD-nya kayak apa, tujuannya kayak apa, kegiatannya seperti apa, soalnya seperti apa. Nah, nanti kita lihat runtut nggak itu. Kemudian bagaimana bentuk soalnya. Bentuk saya sudah benar atau belum gitu. Karena itu jadi satu kesatuan, baik itu menilai, mengajar, kemudian belajar, itu jadi satu kesatuan. Bagus kalau kemudian nanti saya diberi contoh soal misalnya. Nah, nanti kita tayangkan sama-sama, kemudian kita bahas bareng-bareng seperti itu. Nanti dari asatidz saja. Ya, jadi sebetulnya materi-materi yang kita berikan, entah itu dalam pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, itu bukan tujuan kita. Tetapi yang kita latihkan adalah keterampilan berpikirnya. Kalau kita latih anak-anak kita untuk menggunakan pikirannya, untuk kita latih untuk nah itu maka setelah lulus itu mereka sudah punya keterampilan yang mapan. Jadi kita tidak mengajarkan dia menguasai materi tertentu, kita mengajarkan alatnya, alat untuk mencari tahu dan alat untuk berpikir. Kalau dia terbiasa seperti itu sejak SD, maka otak yang dipakai itu, pikiran yang dipakai itu akan lebih terasah. Nah itu yang dasar kita ingin latih di anak-anak kita. Kita kan sampai sekarang kan jenis-jenis cacing itu kan nggak kita manfaatkan dalam kehidupan kita sebetulnya. Wong kita itu kadang kalau listrik ya kita panggil tukang listrik misalnya kayak gitu. Tapi yang kita sasar adalah kita latih anak-anak kita untuk berpikir, kemudian menggunakan pikirannya secara terampil. Ya. Sampai kemudian dia dilatih untuk memecahkan suatu masalah.
memberikan satu usulan. Nah, itulah yang kemudian kita latih sehingga ketika dia dewasanya dan berinteraksi dengan masyarakat, dia terlatih untuk berhadapan dengan masalah dan memberikan usulan menggunakan satu metode yang baik, metode yang ilmiah. Ya, tidak kemudian asal kritik tapi tidak didasarkan atas satu data-data tertentu dan metode tertentu. Ya, biar nggak asbun lah ya asal bunyi gitu. Tapi ada satu prosedur yang kita lampaui gitu. Sehingga dia makin dewasa dalam memberikan kritik dan berinteraksi dengan masyarakat gitu. Itu yang kita sasar sebetulnya. Monggo Ustaz, jazakumullah khairan.